Diceritakan ada seorang mahasiswa yang berangkat menuju kampus dengan skuter. Ia bernama Wiso. Kebetulan di kampusnya sedang ada pameran antar jurusan. Di sana banyak hiburan dan stand yang ditawarkan. Wiso pergi menemui kedua temannya yang berada di stand reparasi sepeda dengan tujuan mendapatkan perhatian dari para wanita. Saking keasikannya main robot, mereka bertiga melupakan kegiatannya yang membuat orang lain pergi. Di lain tempat, ada seorang mahasiswi yang sedang bermain panahan berhadiah. Ia bernama Yejin, seorang mahasiswi kawaii yang memiliki keterbatasan fisik. Karena Yejin adalah seorang atlet profesional yang membuat geram penjaga stand, karena hadiah di standnya diambil dengan mudah oleh Yejin, sehingga Yejin saling tarik-menarik yang membuat Yejin terjatuh dari kursi rodanya itu. 뭐예요? 친구도 아니면서 장인이라고 하세요. 안 돼요. 이 인형이 Karena kursi rodanya elor, Yejin mengalami kecelakaan dan masuk ke dalam stand Wiso. Wiso yang tidak pandai bersosialisasi malah melihat kursi rodanya Yejin yang rusak. Wiso yang merupakan mahasiswa teknik berniat memperbaiki kursi roda Yejin itu. Singkat cerita, Wiso selesai memperbaiki kursi roda milik Yejin. Yejin yang tidak mau berhutang budi mengajak Wiso makan di restoran pilihan Wiso. 제가 빚지고는 못 사 말고 맛있는. Yejin dibuat pusing karena jalan menuju restoran pilihan Wiso adalah jalan tangga. Yejin akan makan di tempat itu asal Wiso menggendong Yejin. 많이 받아서 고기를 많이 먹게 됐는데 거기 돼지도 아세요? 사장님. Terlihat Yejin yang suka dengan makanan di tempat itu. Karena Wiso banyak bicara secara teoritis, Yejin menyuapi Wiso agar dia berhenti berbicara secara teoritis lagi. Dan sebelum pulang, Wiso mengikat tali sepatu milik Yejin. Wiso juga kembali menggendong Yejin untuk menuruni tangga. Terjadi masalah ketika Wiso dan Yejin selesai makan, di mana kursi roda milik Yejin hilang. Tak lama kemudian, Yejin dijemput dengan mobil yang dikendarai oleh adiknya Yejin. Karena merasa bersalah, Wiso memberikan kartu mahasiswanya ke Yejin, yang membuat Wiso terasa spesial di mata Yejin. Wiso kembali ke standnya lagi untuk mencari ganti kursi roda milik Yejin. Karena harganya begitu mahal bagi Wiso yang tak mungkin membelinya, temannya Wiso bernama Cangkil menyuruh Wiso membuatnya karena Wiso adalah mahasiswa teknik. Wiso pun pergi ke rumahnya untuk merancang dan membuat kursi roda untuk Yejin. Di lain tempat, hubungan Yejin dan ayahnya terlihat kurang harmonis. Ayahnya juga memarahi Yejin karena kursi rodanya hilang. Yejin yang tak ingin urusannya diganggu oleh ayahnya memilih pergi ke kamarnya dan tidak mendengarkan ayahnya itu lagi. Singkat cerita, Wiso berhasil membuat kursi roda untuk mengganti kursi roda milik Yejin. Karena keberhasilannya itu, Yejin mengajak Wiso dan temannya untuk minum-minum di suatu tempat. Karena Wiso tidak bisa minum minuman ini, Wiso sempat menolaknya. Yejin merayunya agar Wiso minum. Apabila tidak, Wiso tidak menjadi temannya. Dan akhirnya Wiso meminum minuman itu yang membuat Wiso mabuk dan tak sadarkan diri. Yejin pun mengantarkan Wiso pulang dengan taksi. Terlihat kedua orang tua Wiso begitu keheranan karena Wiso selama ini belum pernah mabuk dan membawa teman wanitanya. Yejin yang merasa bersalah meminta maaf, namun ibu Wiso berterima kasih dan bangga selama ini Wiso belum pernah mabuk dan membawa wanita. Yejin pun menerima telepon agar Yejin pergi ke tempat latihan oleh pelatih panahnya itu. Esok harinya, Wiso masih dalam kondisi sekarat karena efek minum malam tadi. Tak lama kemudian, datang Yongtae mengabari bahwa hari ini adalah hari pertandingan paintball dengan jurusan lain
dan meminta semua temannya untuk menang agar mereka tidak dipermalukan lagi, dan mengajak yang lain untuk bergabung. Singkat cerita, tim Huiso akhirnya menang pertandingan karena dibantu oleh Yejin yang ahli dalam memanah. Hingga tim Huiso dalam pertandingan ini tidak dipermalukan oleh tim lain. Di bawah langit yang dipenuhi bintang, Yejin dan Huiso saling bertukar kisah hidupnya dan membuat Yejin dan Huiso semakin akrab. Untuk merayakan kemenangan Huiso dan teman-temannya, merayakan kemenangan dengan cara berkumpul dan makan makanan di bawah indahnya bintang di malam hari. Dan semenjak itu, hubungan Yejin dan Huiso semakin harmonis dan romantis. Setelah itu, Yejin kembali dihadapi dengan masalah karena ayah Yejin berniat menjodohkan Yejin dengan laki-laki pilihan ayahnya itu. Karena tidak terima dijodohkan, Yejin memilih pergi. Tak disangka, Yejin pergi ke rumah Huiso. Setelah mencoba VR, hati Yejin sedikit bahagia, meski itu tidak nyata. Yejin juga pamit karena akan sibuk dengan urusan seleksi panahan, agar dia bisa masuk timnas Korea. Huiso juga berniat menonton pertandingan yang akan diikuti oleh Yejin nantinya. Esoknya, Yejin menemui ibu kandungnya yang telah cerai dengan ayahnya itu. Setelah berkeluh kesah tentang kehidupan dengan ayahnya, Yejin dikasih saran agar Yejin hidup mandiri dan menunjukkan kepada ayahnya Yejin bahwa Yejin bisa hidup mandiri. Singkat cerita, hari seleksi pun tiba dan teman Yejin mengalami kejang-kejang otot. Pelatih pun membawanya ke rumah sakit. Kemudian, teman Yejin mengajak Huiso untuk menyupiri mobil yang akan berangkat ke tempat seleksi. Namun, Huiso berdalih bahwa dia tidak memiliki SIM. Padahal, Huiso ini tidak bisa menyetir. Dan akhirnya, asisten pelatih yang akan mengantarkan mereka. Yejin yang tahu bahwa Huiso mengalami gangguan trauma saat masa kecilnya dulu, sehingga Huiso tidak mau mengemudi. Huiso yang merasa termotivasi untuk belajar menyetir memulai latihannya dengan simulator. Kemudian, teman-temannya membantu Huiso agar belajar menyetir. Setelah bisa mengalahkan rasa traumanya, akhirnya Huiso bisa menyetir dan berhasil mendapatkan SIM setelah ikut tes mendapatkan SIM. 괜찮아, 긴장하지 마. 시간 던진 거 아니야? Dan di hari itu juga, Yejin bisa memenangkan seleksi panahan di pertandingan pertama. Ketika Yejin akan pulang, tiba-tiba datang mobil angkot yang dikendarai oleh Huiso. Meski menyetir bagi orang lain biasa, Yejin merasa bangga karena Huiso berusaha mengalahkan traumanya itu. Di tengah perjalanan, mobil yang dikendarai oleh Huiso disalip oleh mobil yang ugal-ugalan, sehingga membuat Huiso panik dan menabrak pembatas jalan. Kita diperlihatkan dengan flashbacknya Huiso yang mengalami pembulian di masa kecilnya, di mana Huiso dimasukkan ke dalam loker yang membuat Huiso trauma ruangan sempit hingga saat ini. Huiso pun panik dan kemudian pingsan. Yejin yang merasa bersalah terus meminta maaf kepada ibu Huiso karena merasa bersalah, dan sang ibu menenangkan Yejin bahwa Huiso baik-baik saja. Kemudian datang ayah Yejin dan memarahi Yejin karena Yejin berpacaran dengan pria yang memiliki kelainan mental seperti Huiso. Huiso yang mendengarkannya dari kejauhan merasa dirinya tak pantas berada di samping Yejin. Huiso pun terpaksa melarang Yejin agar tidak bertemu dengan dirinya lagi. Hal ini
membuat Yejin patah hati dan tidak bisa berkonsentrasi. 나 양궁 그만둘까? Singkat cerita, pertandingan pun dimulai. Di babak pertama, Yejin tidak bisa fokus dikarenakan pikirannya yang tidak bisa berkonsentrasi. Yejin yang muncul di benak pikiran Wiso membuat Wiso merasa bersalah atas semua tindakannya itu. Kemudian, Wiso kembali memberanikan diri untuk pergi ke pertandingan terakhir menggunakan mobil dengan teman-temannya itu. Wiso pun langsung menuju Yejin dan mengatakan bahwa dia ingin selalu bersama Yejin dalam kondisi apapun. Hal ini memotivasi kembali Yejin untuk bertanding. Hingga akhirnya Yejin bisa menyamakan skor yang membuat pertandingan tambahan dilakukan. Dan dengan mengarahkan segala kemampuannya, Yejin akhirnya bisa memenangkan pertandingan yang membuat Yejin lolos masuk timnas nasional. Hal ini membuat keluarga dan teman-temannya bangga atas perjuangan Yejin yang bisa memenangkan pertandingan. Singkat cerita, hubungan Yejin dan ayahnya kembali harmonis, dan adiknya Yejin akhirnya bisa mengikuti program pertukaran pelajar ke luar negeri selama 2 tahun. Kemudian, setelah Wiso lulus kuliah, Wiso melamar Yejin, begitu juga dengan teman-teman yang lain yang akan menikah dengan pasangannya. Untuk merayakan hal ini, Yejin, Wiso, dan teman-temannya makan di restoran favoritnya Wiso itu. Dan film pun tamat.